وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang ulun hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik rahmat inahnya juga kita masih diberi kesempatan berupa panjang umur, sehat badan, dan alhamdulillah kita dapat mengabulkan hajat daripada sahibul hajat. Hadis Rasul mengatakan barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya muslim, maka 10 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan berkat kita mengabulkan hajat sahibul bait, 10 hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rawi Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau mengatakan Rasulullah itu nuran faqa kulla nur, cahaya di atas segala cahaya. Makanya ketika Rasulullah berjalan di siang hari di bawah terik matahari, hamba yang sidin kadang di bawah terik matahari panasnya luar biasa, umpamanya jam 12 siang panasnya luar biasa. Ketika Rasulullah berjalan di siang bolong, hamba yang sidin kadada. Kenapa jadi kada bahambayang? Karena cahaya matahari kalah dapatnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahambayang, kalau kita kada bahambayang, hantu beikungan, ya kan? Makanya suatu riwayat ketika Sayyidah Aisyah sedang menjahit baju, ada yang mengirimi kemarin ke Ahbabul Mustafa grupnya, baca ayat sekalinya kawan diolah ceramah. Ketika Sayyidah Aisyah sedang asiknya menjahit baju, tiba-tiba jarum sidin tergugur. Jarum menjahit tadi tergugur. Bahar sidin mencari kada dapat juga. Pas ketika Bahar mencari jarum tadi, datang Rasulullah di muka pintu. Nuran faqa kulla nur. Ketika Rasulullah datang, cahaya di rumah itu luar biasa, terang benderang. Imbah Rasulullah datang di muka rumah, cahaya di rumah itu luar biasa, dapatlah jarum tadi. Saking tarangnya Rasulullah, sebijian Rasulullah tarang. Mudahan tidak dimatikan Allah Ta'ala sebelum mayat Rasulullah, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan mimpi. Kata Rasul, siapa yang pernah melihat aku di dunia, baik itu dalam keadaan jaga ataupun tertidur dalam mimpi, insya Allah di hari kiamat dapat syafaatku nanti. Amin. Lalu Rasulullah berkata, wahai Sayyidah Aisyah, nanti di hari kiamat batang tubuhku ini sama bercahayanya ketika aku masih hidup di dunia. Artinya Rasulullah seikungan awak bercahaya sedikit. Di hari kiamat nanti kata Rasulullah, ada segelintir orang, ada sebagian orang yang tidak bisa melihat cahayaku. Aisyah nanya balik, wahai Rasulullah, siapa yang kada bisa melihat cahayaku? Orang yang kada bisa melihat cahayaku, melihat aku, kata Rasulullah, adalah orangnya pelit. Bahasa Banjarnya apa pelit, Pak? Engken. Apa lagi? Bu, bahasa engken apa, Bu? Selain engken, pamalag. Apa lagi? Apa lagi, Bu? Bahasa Sungai Anda ya, Pak? Kikir. Mengikir kan? Ya kan? Pelit. Bahasa Indonesia. Bahasa Banjarnya engken. Apalagi? Pamalar. Apalagi? Ya pelit. Pamalar, engken,
Bahasa Arabnya bakhil. Ya kan? Itu kata Rasulullah orang yang kada harapan melihat nurku nanti di hari kiamat. Padahal nurnya Rasulullah luar biasa. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, belum lagi sampai setengah jalan menuju Madinah, qala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Qala al-badru, telah nampak bulan purnama. Badar hidup 14 malam, kiranya bulan hidup 14. Ini kiapa bungasnya bulan, kiapa cahayanya, tarangnya luar biasa. Mulai kejauhan Rasulullah sudah ketahuan itu cahayanya Rasulullah. Min thaniyatil wada, dari lembah-lembah sudah ketahuan. Subhanallah, Rasulullah bercahayanya luar biasa. Bahkan dilindungi lembah pun tetap cahaya Rasulullah memancar. Itu karena sebagian orang di hari kiamat kadang itu siapa orangnya? Orang yang pelit. Ditanya lagi oleh saudara, siapa wahai Rasulullah orang pelit itu? Kata Rasulullah, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya dan dia mendengar, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, itulah yang termasuk pelit, engken, kikir, bakhil, pamalar, barajut. Tangkap sudah apa lagi? Ya kan? Ketika namaku disebutkan, ketika orang bersalawat kepadaku, yang dihiga mendengar, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, orang engken, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan nur dari Allah Ta'ala, tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Pamalar sekalinya lah. Jadi kada hanya pamalar duit, kada hanya pamalar makanan. Ketika nama Rasul disebutkan, dia mendengar, kemudian mulutnya cuma diam, itulah pamalar orangnya. Tidak akan mendapatkan nur Nabi Muhammad SAW. Bilanya kita mendapatkan nur sidin, bisa melihat nur sidin, cahaya sidin di hari kiamat, otomatis mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Maka itu yang kita cari. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa-siapa payah, bahasa Arab. Kalau bahasa kita payah atau apa? Payah, makanan itik. Ya kan, payah makanan itik. Lain papaya, kastela. Payah makanan itik kan? Ya kan? Ini payah bahasa Arab, Pak. Payah siapa-siapa umum. Lagian kah, binian kah, halus kah, gonol kah, tuha kah, anom kah, kurus kah, lama kah, bencong kah. Siapa-siapa umum. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah. Siapa yang ingin, siapa yang hendak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sallu fi'il amar, perintah. Hendaklah bersalawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah yarham guru kita, guru sekumpul. Ketika sidin hidup 24.000 dikirnya. Dikir sidin 24.000, apalagi salawat. Sidinlah yang mengenalkan lawan kita Maulid Al-Habsyi tahun 80. Ketika Habib Anis pertama kali langsung diijazahkan oleh Habib Anis, lawan guru kita, guru sekumpul. Ini yang sekarang yang kita baca di mana-mana, Maulid Al-Habsyi. Ya kan, tahun 80. Musola Rodoh itu kan belum sebagus itu, masih halus, masih tahun 80 belum gitu, belum ada. Kenapa jadi tahu? Membaca sejarah. Ya kan? Tahun 80, 7 tahun hanya dapat turun. Artinya dalam proses lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar bujur nuron faka kulla nur. Nur, cahaya di atas segala cahaya. Jadi ketika kita di jalan mendengar orang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, paling kadang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Biasa orang pintaan di masjid, orang pintaan pembangunan tempat ibadah. Ada kita orang menimbai, lalu si apa namanya kan, yang menguti mikrofonnya bersalawat kepada Rasul. Kita mendengar nama Rasul,
pun juga disuruh bersalawat. Supaya apa? Supaya kada termasuk orang-orang yang pelit, yang tidak akan mendapatkan nurnya Nabi Muhammad SAW. Sambungannya, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannah, bermula surga, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, sa'dun, satu keberuntungan. Bagi siapa? Liman yusalli, bagi orang yang bersalawat kepada Rasul. Bilanya kita bersalawat, yakin dapat syafaat Rasul. Bilanya sudah yakin dapat syafaat Rasul, pasti surga. Makanya kata Rasulullah, siapa yang hendak masuk surga kemudian bertetangga lawan aku, aktsarukum sholatan alayya, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikruhu fihi shifaa idza tamada bil ilal. Wa dzikruhu, menyebutnya Rasulullah, bersalawat kepada Rasul, di dalam salawat terkandung penyembuh, terkandung obat mengobati hati kita. Hati kita galau, hati kita kacau, ya kan? Musibah berturun-turun datang lawan kita, ujian pun datang lawan kita. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, selagi kita masih hidup, selagi napas kita kawa keluar kawa masuk, selama itu juga musibah, ujian, cobaan menghadap kita. Bagaimana supaya kita teguh menghadapinya? Bagaimana supaya kita kuat menghadapi ujian tersebut? Pegangan kita zikir dan salawat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, semakin banyak kita zikir, semakin tenang hati kita. Salawat kepada Rasulullah itu menjadi penyembuh hati yang luka. Diputusi pacar, kada ada pegangan. Ya Allah, jangan tidak bergantung di pohon lombok bisa. Tapi ada pegangan. Pegangannya apa? Dzikir. Dzikir itu termasuk Quran. Salawat pegangannya. Alhamdulillah. Insya Allah setiap cobaan, setiap ujian, musibah yang Allah timpakan kepada kita, tidak lain Allah Ta'ala sayang lawan kita. Supaya jangan kemana-mana lawan aku aja, minta Allah Ta'ala. Jadi setiap musibah ujian itu tanda Allah sayang lawan kita. Dan setiap ujian itu dibalik semuanya itu pasti ada hikmahnya, dan hikmah itulah yang terbaik lawan kita. Amin. Insya Allah. Mudahan kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat sekeluarga. Dijadikan anak zuriat kita, keluarga kita menjadi orang yang soleh dan solehah, yang selalu taat beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkabul dengan husnul khatimah, dan dimatikan terkabul sudah naik haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, dan ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit mudahan cepat sembuh, yang sakit mudahan cepat sembuh, yang punya hutang mudahan cepat dibayarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim